Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Pipit Nur Fitriani, Kudzatul Khaliso, dan Permata Sukmana Putri akan menjelaskan tentang manajemen kelas dan pembelajaran. Yang pertama, manajemen kelas. Pengertian dari manajemen kelas. Nah, manajemen dari kata manajemen yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi pengelolaan, berarti proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Sedangkan pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Maksud manajemen kelas adalah mengacu kepada penciptaan suasana atau kondisi kelas yang memungkinkan siswa dalam kelas tersebut dapat belajar dengan efektif. Nah, terdapat beberapa definisi tentang manajemen kelas berikut ini, yaitu menurut konsepsi lama dan konsepsi modern. Menurut konsepsi lama, manajemen kelas diartikan sebagai upaya mempertahankan ketertiban kelas. Sedangkan menurut konsepsi modern, manajemen kelas adalah proses seleksi yang menggunakan alat yang tetap terhadap problem dan situasi manajemen kelas. Ada juga para ahli yang menjelaskan tentang pengertian dari manajemen kelas, diantaranya Dr. Hadari Nawawi berpendapat bahwa manajemen kelas diartikan sebagai kemampuan guru atau wali kelas dalam mendayagunakan potensi kelas berupa pemberian kesempatan yang seluas-luasnya pada setiap persona untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang kreatif dan terarah, sehingga waktu dan dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efisien untuk melakukan kegiatan-kegiatan kelas yang berkaitan dengan kurikulum dan perkembangan murid. Kemudian menurut Dr. Suharsti Arikunto berpendapat bahwa manajemen kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar atau yang membantu dengan maksud agar dicapainya kondisi yang optimal, sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar seperti yang diharapkan. Kemudian menurut Dr. Andes Syaiful Bahri Jamaroh berpendapat bahwa manajemen kelas adalah suatu upaya memberdayagunakan potensi kelas yang ada seoptimal mungkin untuk mendukung proses interaksi edukatif mencapai tujuan pembelajaran. Nah, dari beberapa pendapat para ahli tersebut dan masih banyak lagi pendapat yang lain, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen kelas merupakan upaya mengelola siswa di dalam kelas yang dilakukan untuk menciptakan dan mempertahankan suasana atau kondisi kelas yang menunjang program pengajaran dengan jalan menciptakan dan mempertahankan motivasi siswa untuk selalu ikut, terlibat, dan berperan serta dalam proses pendidikan di sekolah. Kemudian selanjutnya ada ruang lingkup manajemen kelas. Ruang lingkup manajemen kelas menurut Johanna Kasin-Lemlech adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan kurikulum yang lengkap, yaitu mulai dari rumusan tujuannya, bahan ajarannya, sampai pada evaluasinya. Tanpa perencanaan, usaha penataan kelas tidak sebaik yang diharapkan. Kemudian yang kedua, pengorganisasian proses belajar mengajar dan sumber belajar yang dapat menyebabkan kegiatan guru dan murid itu menjadi bermakna, sehingga terjadi interaksi yang responsif. Penataan sumber belajar akan selalu berkaitan dengan pengorganisasian proses belajar mengajar. Kemudian yang ketiga, penataan lingkungan, yakni usaha guru dalam menata kelas agar kelas merangsang dan penuh dorongan untuk memunculkan proses belajar yang efektif dan efisien. Sedangkan menurut Udin Saifuddin, yaitu bahwa ruang lingkup manajemen kelas terdiri atas kegiatan akademik berupa perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Selain itu juga berupa kegiatan administratif yang mencakup kegiatan prosedural dan organisasional seperti penataan ruangan, pengelompokan siswa dan tugas, penegakan disiplin kelas, pengadaan tes dan menilainya, iklim kelas. Nah, yang selanjutnya itu prinsip manajemen kelas. Setelah guru dapat memahami konsep dasar manajemen kelas, hal itu tidak menjamin seorang guru dapat mengelola kelas secara efektif. Sebab, dalam manajemen kelas terdapat prinsip-prinsip mendasar yang juga harus dipahami dengan baik oleh guru. Maka, ada 6 prinsip yang harus dipahami oleh guru dalam
melaksanakan kegiatan manajemen kelas yang efektif. Kemudian yang kedua itu prinsip tantangan, di mana kemampuan guru untuk memberikan tantangan kepada peserta didiknya dapat meningkatkan semangat belajar mereka, sehingga mereka dapat mengurangi kemungkinan munculnya perilaku yang menyimpang. Yang selanjutnya itu bervariasi. Dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, variasi gaya mengajar guru sangatlah dibutuhkan karena dapat menghindari kejenuhan dan kebosanan. Nah, jika peserta didik sudah jenuh dan bosan, dapat dipastikan jalannya transformasi pengetahuan dan transformasi nilai tidak dapat diterima secara maksimal. Jadi, seorang guru harus menguasai variasi gaya mengajar. Kemudian selanjutnya itu prinsip manajemen kelas keluasan. Keluasan sendiri diartikan sebagai sesuatu yang pantas, menarik, tidak kaku, tidak canggung, dan mudah menyesuaikan. Keluasan dalam konteks manajemen kelas merupakan keluasan perilaku guru untuk mengubah metode mengajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan kondisi kelas untuk mencegah kemungkinan munculnya gangguan belajar pada peserta didik serta untuk menciptakan iklim belajar mengajar yang kondusif dan efektif. Kemudian selanjutnya itu penekanan pada hal-hal yang positif. Nah, pada dasarnya mengajar dan mendidik itu menekankan pada hal-hal yang positif dan menghindari pemberatan peserta didik pada hal-hal yang negatif. Penekanan pada hal-hal yang positif yaitu penekanan yang dilakukan oleh guru terhadap perilaku peserta didik yang positif. Penekanan tersebut dapat dilakukan oleh guru dengan memberikan penguatan yang positif dan kesadaran guru untuk menghindari kesalahan yang dapat mengganggu jalannya kegiatan belajar mengajar. Nah, kemudian prinsip yang terakhir itu penanaman disiplin diri. Tujuan akhir dari kegiatan manajemen kelas adalah menjadikan peserta didik dapat mengembangkan disiplin pada diri sendiri sehingga tercipta iklim belajar yang kondusif di dalam kelas. Itulah sebabnya guru diharapkan dapat memotivasi peserta didiknya untuk melaksanakan hal-hal yang positif. Nah, kemudian materi yang selanjutnya itu tentang pendekatan dalam pengelolaan kelas. Di sini ada beberapa pendekatan dalam pengelolaan kelas. Nah, yang pertama itu pendekatan kekuasaan. Pengelola kelas diartikan sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku anak didik. Peranan guru di sini adalah menciptakan dan mempertahankan situasi disiplin dalam kelas. Kedisiplinan adalah kekuatan yang menuntut kepada anak didik untuk mentaatinya. Di dalamnya ada kekuasaan dan norma yang mengikat untuk ditaati anggota kelasnya. Nah, kemudian yang kedua itu pendekatan ancaman. Dari pendekatan ancaman atau intimidasi ini, pengelolaan kelas adalah juga sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku anak didik. Tetapi, dalam mengontrol tingkah laku anak didik dilakukan dengan cara memberi ancaman. Selanjutnya itu pendekatan kebebasan. Pengelolaan diartikan secara suatu proses untuk membantu anak didik agar merasa bebas untuk mengerjakan sesuatu kapan saja dan di mana saja. Peran guru adalah mengusahakan semaksimal mungkin kebebasan anak didik. Nah, selanjutnya pendekatan resep. Pendekatan resep itu dilakukan dengan memberi satu daftar yang dapat menggambarkan apa yang harus dan apa yang tidak boleh dikerjakan oleh guru dalam mereaksi semua masalah atau situasi yang terjadi di kelas. Kemudian yang kelima itu pendekatan pengajaran. Pendekatan ini didasarkan atas suatu anggapan bahwa dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan akan mencegah munculnya masalah tingkah laku anak didik dan memecahkan masalah itu bila tidak bisa dicegah. Pendekatan ini menganjurkan tingkah laku guru dalam mengajar untuk mencegah dan menghentikan tingkah laku anak didik yang kurang baik. Yang selanjutnya itu pendekatan perubahan tingkah laku. Sesuai dengan namanya, pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk mengubah tingkah laku anak didik.
Peranan guru adalah mengembangkan tingkah laku anak didik yang baik dan mencegah tingkah laku yang kurang baik. Pendekatan berdasarkan perubahan tingkah laku ini bertolak dari sudut pandang psikologi behavioral. Nah, program atau kegiatan yang mengakibatkan timbulnya tingkah laku yang kurang baik harus diusahakan menghindarinya sebagai penguatan negatif yang pada suatu saat akan hilang dari tingkah laku siswa atau guru yang menjadi anggota kelasnya. Yang selanjutnya itu pendekatan sosio-emosional. Pendekatan sosio-emosional akan tercapai secara maksimal apabila hubungan antara pribadi yang baik berkembang di dalam kelas. Hubungan tersebut meliputi hubungan antar guru dan siswa serta hubungan antar siswa dengan siswa lainnya. Nah, yang terakhir itu pendekatan kerja kelompok. Dalam pendekatan ini, peran guru adalah mendorong perkembangan dan kerja sama kelompok. Pengelolaan kelas dengan proses kelompok merupakan kemampuan guru untuk menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan kelompok menjadi kelompok yang produktif. Dan selain itu, guru harus pula dapat menjaga kondisi itu agar tetap baik. Hambatan dalam pengelolaan kelas itu ada 4. Yang pertama itu faktor guru. Dalam manajemen kelas, guru pun dapat merupakan faktor penghambat dalam melaksanakan penciptaan suasana yang menguntungkan dalam proses pembelajaran. Faktor penghambat yang datang dari guru itu berupa tipe kepemimpinan guru yang otoriter, format belajar mengajar yang monoton, kepribadian gurunya, terbatasnya guru untuk memahami tingkah laku siswa dan latar belakangnya, kemudian terbatasnya pengetahuan guru tentang masalah manajemen dan pendekatan manajemen baik yang sifatnya teoritis maupun pengalaman praktis. Kemudian yang kedua itu faktor siswa. Siswa dalam kelas dapat dianggap sebagai individu dalam suatu masyarakat kecil, yaitu kelas atau sekolahan. Nah, mereka harus tahu hak-haknya sebagai bagian dari satu kesatuan masyarakat. Mereka juga harus tahu akan kewajiban dan keharusan menghormati hak-hak orang lain, yaitu teman-teman sekelasnya. Nah, yang selanjutnya itu faktor keluarga. Keluarga dan sekolah merupakan dua jalan yang mempunyai satu tujuan dalam pendidikan seorang anak. Tingkah laku anak di dalam kelas merupakan pencerminan keadaan keluarganya. Sikap otoriter orang tua akan tercermin dari tingkah laku anak yang agresif atau apatis. Kebiasaan yang kurang baik di lingkungan keluarga seperti tidak patuh pada disiplin, tidak tertib, kebebasan yang berlebihan ataupun terlampau dikengkang merupakan latar belakang yang menyebabkan siswa melanggar disiplin di kelas. Kemudian yang selanjutnya itu faktor fasilitas. Faktor fasilitas merupakan pembatasan dalam manajemen kelas. Fasilitas tersebut meliputi besar kelas, besar ruangan kelas, dan ketersediaan alat belajar. Kelas yang jumlahnya siswanya sangat banyak merupakan masalah manajemen kelas. Nah, ruangan kelas yang kecil dibandingkan dengan jumlah siswa dan kebutuhan siswa untuk bergerak dalam kelas merupakan salah satu problema yang terjadi dalam manajemen kelas. Demikian pula dengan jumlah ruangan yang kurang dibandingkan dengan banyaknya kelas dan jumlah ruangan khusus yang dibutuhkan seperti laboratorium, ruang kesenian, ruang gambar, ruang olahraga, dan sebagaimana diperlukan manajemen tersendiri. Materi selanjutnya itu ada manajemen pembelajaran. Yang pertama, pengertian dari manajemen pembelajaran. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Itu menurut H. Malayu S.P. Hasibun. Terus pembelajaran ialah membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar yang merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen pembelajaran lebih sempit daripada sekadar administrasi pendidikan. Karena kegiatan ini menangani suatu program pengajaran dalam institusi pendidikan. Sue dan Glover
mengemukakan bahwa manajemen pembelajaran adalah proses menolong murid untuk mencapai pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan pemahaman terhadap dunia sekitar mereka. Jadi manajemen pembelajaran itu memiliki arti mengkaji konsep strategi pembelajaran dan gaya mengajar guru yang akan menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan pengajaran. Manajemen pembelajaran juga berarti proses pendayagunaan seluruh komponen yang saling berinteraksi, sumber daya pengajaran untuk mencapai tujuan program pengajaran. Yang kedua ada tujuan manajemen pembelajaran. Tujuan pokok mempelajari manajemen pembelajaran adalah untuk memperoleh cara, teknik, dan metode yang sebaik-baiknya dilakukan, sehingga sumber-sumber yang sangat terbatas seperti tenaga, dana, fasilitas, material, maupun spiritual guna mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Secara rincinya itu, dari tujuan manajemen pembelajaran ada terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Terus ada terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Terus tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Terus terbekalinya tenaga pendidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Lalu teratasinya masalah mutu pendidikan. Terus yang terakhir itu ada standar proses manajemen pembelajaran. Di standar proses manajemen pembelajaran ini ada perencanaan atau planning pembelajaran. Perencanaan atau rencana menurut Makmur menegaskan bahwa perencanaan adalah memikirkan tentang apa yang akan dikerjakan dengan menyesuaikan atau dengan kata lain memadukan antara sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang dimiliki dan hasil yang kemungkinan akan dicapai dalam suatu aktivitas atau suatu pekerjaan yang ada pada manajemen. Dalam perencanaan itu sendiri terdapat dimensi-dimensi perencanaan pembelajaran. Yang pertama signifikasi, yang kedua visibilitas, ketiga relevansi, keempat kepastian, kelima ketelitian, keenam adaptabilitas, ketujuh waktu, kedelapan monitoring. Berdasarkan konsep perencanaan pembelajaran di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan pembelajaran adalah suatu proses penerapan yang bersifat rasional berdasarkan analisis perkembangan pendidikan atau pembelajaran dengan memperhatikan dimensi-dimensi dalam perencanaan agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan secara efektif dan efisien. Terus dalam standar proses manajemen pembelajaran yang kedua itu ada pengorganisasian atau organizing pembelajaran. Pengorganisasian merupakan langkah selanjutnya yang dilakukan setelah perencanaan. Pengorganisasian adalah aktivitas menata peralatan atau fasilitas yang disusun secara sistematis sehingga memudahkan dalam rangka penggunaan dan pelaksanaannya untuk memberi manfaat kepada seluruh jenjang anggota manajemen. Terus yang ketiga ada pelaksanaan atau actuating pembelajaran. Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubung dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan
fungsi pelaksanaan ini justru lebih menekankan kepada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. Terus yang terakhir ada pengawasan atau controlling pembelajaran. Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memastikan apakah tujuan organisasi itu tercapai atau tidak. Dalam pengawasan ini ada 5 ruang lingkup. Yang pertama itu pemantauan. Pemantauan itu dilakukan dengan cara diskusi kelompok terfokus, ya, pengamatan, pencatatan perekaman, wawancara, dan dokumentasi. Pemantauan ini dilaksanakan oleh kepala dan pengawas satuan pendidik. Terus ada supervisi. Supervisi ini diselenggarakan dengan cara pemberian contoh, diskusi, pelatihan, dan konsultasi. Kegiatan supervisi juga sama dilakukan oleh kepala dan pengawas satuan pendidikan. Terus selanjutnya itu ada evaluasi. Evaluasi proses pembelajaran diselenggarakan dengan cara membandingkan proses pembelajaran yang dilaksanakan guru dengan standar proses, mengidentifikasikan kinerja guru dalam proses pembelajaran sesuai dengan kompetensi guru. Evaluasi proses pembelajaran memusatkan pada keseluruhan kinerja guru dalam proses pembelajaran. Terus yang keempat itu ada pelaporan. Hasil kegiatan yang sebelumnya kayak pemantauan, supervisi, dan evaluasi proses pembelajaran itu dilaporkan kepada pemangku kepentingan. Terus yang selanjutnya itu ada proses tindak lanjut. Proses tindak lanjutnya ini berupa penguatan dan penghargaan diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar atau teguran yang bersifat mendidik diberikan kepada guru yang belum memenuhi standar atau guru diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau penataran lebih lanjut. Dengan demikian, setiap kegiatan pembelajaran harus memiliki perencanaan yang jelas, terukur secara realistis, pengorganisasian yang terarah, pelaksanaan yang bersifat efektif dan efisien, serta pengawasan secara berkelanjutan agar dapat mencapai tujuan dalam pembelajaran secara optimal. Banyak sekali kasus atau permasalahan yang terjadi dalam kelas ketika proses pembelajaran, dan itu disebabkan oleh banyaknya faktor, seperti bosannya siswa karena pembelajaran yang memakan waktu yang lama, sehingga menyebabkan hilangnya konsentrasi pada siswa. Nah, contoh-contoh kasus tersebut diantaranya sebagaimana dalam video berikut ini. Tahu nggak sebenarnya ini apa? Ini bukan mata loh. Pipi ya. Kamu sih. Kenapa sih keluar waktu dari tadi? Udah sih kan cuma bersedia aja. Ya tapi kan konsentrasi aku ganggu. Gimana sih? Tunggu banget. Sorry kamu siapa? Siapa mama? Coba ya. Sembrono banget. Baca. Terus apa misalnya? Apa yang jabatan juga? Apa juga? Kamu mau kemana? Apalagi Belum beres tadi urusannya. baru kan cuma sepele kan? Tapi nggak segampang itu lah. Kamu belum berubah kamu. Terus maunya apa? Kamu dengar saya. Ini apa lagi? Woi jangan gitu dong, santai dong. Ya udah. Apa sih lu? Udah. Benar. Apaan sih lu? Awas lu. Ya Allah. Ini bu. Ada apa ini? Ini bu.
Udah mata mulu, udah. Gila, enak ya. Ya. Bisa juga nih ya tadi. Gimana bro? Udah, pegang. Apa? Bagian pakai emosi. Ya ibu, masih ibu. Bayar masih ibu ya. Makanya cepat tua. Sorry guys, kan masih kuliah saya. Gampang saya kedua. Kenapa sih berisik terus? Ini kan kelas bukan pasar. Sorry guys, kan masih kuliah saya. Gampang saya kedua. Hei, Ujang, Udin, jangan berisik ya. Perhatikan agar ilmu kamu bermanfaat. Pancasila di dalam Indonesia ini seharusnya selalu kita anti. Bukannya aku takut akan kehilangan diriku. Lalu sadis caramu. Anak-anak, untuk mengefisienkan kayaknya kalian udah mulai bosan ya. Kita akan mulai ice breaking. Jadi, setiap ada yang berisik, kita bakal main tepuk angin. Ada yang tahu tepuk angin? Jadi kayak gini. Kalau setiap ada yang berisik, kita buat kesepakatan tepuk angin. Tepuk angin. Oh ya, kita coba tepuk angin. Negara Indonesia yang baik. Jadi sebagai warga negara yang baik, kita harus selalu mematuhi. Negara Indonesia yang baik. Jadi sesungguhnya dalam Surah itu sudah terjadi dalam diri manusia. Anak-anak, ibu punya games. Jadi gamesnya tuh seperti ini. Nah, dari kasus-kasus yang tadi sudah ditampilkan, tentunya ada solusi yang dapat dilakukan oleh guru, tergantung bagaimana guru tersebut menyikapinya. Sebagai penutup, semoga kita sebagai calon pengajar bisa mengelola kelas dengan baik dan bijak. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.